Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 1-4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Koneksi antar materi pada modul 1-4 tentang budaya positif ini untuk memberikan kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, kelas, segitiga restitusi dan kaitannya dengan materi sebelumnya yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif dan merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya untuk dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 hal, yakni untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka ingini dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 5 posisi kontrol sebagai pendidik, yakni sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, kita diharapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan diyakini serta telah dijelaskan konsekuensi diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa untuk mengatasi masalah tersebut dengan pola segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, di situ siswa lebih bebas mengungkapkan alasannya dan lebih terbuka kepada kenapa dia melakukan kesalahan yang dia yakini, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut. Dengan cara pendekatan tersebut, siswa akan lebih disiplin dan sadar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif dan ini harus datang dari diri. Disiplin pertama kali dibangun dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Perubahan yang terjadi di dalam kelas tentu saja menuju arah yang lebih baik dan sebelumnya belum dikenalkan keyakinan kelas. Setelah anak membuat keyakinan kelas, maka peserta didik lebih bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang telah mereka ciptakan sendiri. Perubahan yang ada di kelas membawa perubahan di sekolah tentunya. Budaya positif seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Peserta didik dengan kesadaran dirinya melaksanakan di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Pengalaman dalam penerapan konsep inti dalam modul budaya positif pada saat menangani permasalahan peserta didik. Pengalaman ini saat saya menangani peserta didik yang tidak memakai seragam sekolah dengan benar, yaitu peserta didik saat memakai sepatu berwarna lain selain hitam. Sesuatu aturan yang ada pemakaian sepatu berwarna lain menyalahi keyakinan kelas atau sekolah. Otomatis saya memposisikan diri menghadapi peserta didik tersebut dengan sabar. Saya memposisikan diri sebagai kontrol manajer. Saya memberikan pengarahan kepada siswa, menggali permasalahannya, mengapa melakukan kesalahannya, terus memberikan pertanyaan dan siswa menjawab dengan kesadarannya. Lalu saya memberikan penguatan terhadap keyakinan sekolah atau kelas yang dipercayainya. Dengan sabar saya memberikan tanggapan kepada perilaku tersebut. Kemudian diberikan penguatan terhadap siswa. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah bangga dan senang karena ternyata saya bisa melakukan pendekatan dengan siswa dan dapat menyelesaikan permasalahan peserta didik tanpa emosi dengan diskusi dari hati ke hati.
Dengan cara segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, maka anak merasa nyaman untuk digali alasannya dan dalam memperbaiki kesalahannya. Di sini anak akan menjadi lebih terbuka dan mencari solusi untuk bisa memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan, dan kita mengajak anak untuk mengingatkan kembali keyakinan sekolah yang telah disepakatinya. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Dari tindakan yang telah saya lakukan, posisi manajer merupakan posisi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi peserta didik, karena peserta didik tidak merasa terhukum dan akan muncul motivasi internal dari dalam dirinya. Dan yang perlu diperbaiki dari saya adalah perlu tingkatkan rasa kesabaran dan lebih memahami karakter siswa sehingga pelaksanaan segitiga restitusi akan menjadi lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika siswa berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya? Posisi yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan sebagai teman. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha sebagai manajer. Perbedaan yang saya rasakan, posisi sebagai manajer lebih bisa memanusiakan peserta didik, bukan guru yang menyadarkan, tetapi dari peserta didik sendiri yang akan menyadari kesalahannya dan tindakannya telah melanggar keyakinan kelas yang ada. Dan perasaan saya sebagai guru tentunya akan lebih senang dan bangga apabila peserta didik bisa mengungkapkan dan menggali kesalahannya tanpa kita menghakiminya atau menghukum. Setiap guru mungkin pernah melakukan tindakan segitiga restitusi termasuk saya. Saya yakin semua guru di sekolah selalu menghadapi peserta didik yang bermasalah, dan setiap guru tentunya berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Cuma, guru-guru tersebut belum tentu mengerti tahapan-tahapan segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Saya selalu menanyakan alasan kenapa siswa tersebut melanggar aturan, dan kadang-kala hanya sampai menanyakan saja, tanpa melanjutkan penyelesaian, atau kadang-kadang sudah ditangani guru lain. Saya merasa tidak perlu menyelesaikannya lagi. Yang terpenting yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan. Kemudian menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, visi diri atau visi guru penggerak harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut.